Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Rabu, 9 Juli 2025. Kelaparan, jalan menuju sukacita. Kutipan dari kitab Kejadian, bab 41 ayat 56 dan bab 42 ayat 5. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sobat Katolikana, ketersediaan pangan bagi manusia sangat vital demi keberlanjutan kehidupan. Maka dalam upaya menjaga ketersediaan pangan, pemerintah suatu negara membuat kebijakan dengan membentuk badan urusan logistik yang bertugas khusus mengurusi bahan pangan bagi rakyatnya. Bacaan pertama, sesuai kalender liturgi hari ini, mencatat terjadinya kelangkaan pangan di seluruh bumi disebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Badan Urusan Logistik Mesir membuka lumbung-lumbung menjual pangan kepada orang Mesir. Potensi timbulnya bahaya kelaparan yang serius bagi kehidupan manusia menjadi cara Tuhan menampakkan kuasa-Nya melalui seorang anak Israel bernama Yusuf. Yusuf, salah seorang dari 12 anak-anak Israel, selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Kutipan dari bacaan pertama hari ini mencatat tentang peristiwa kelaparan yang melanda Mesir dan seluruh bumi setelah 7 tahun masa kelimpahan itu lewat. Ketika itu, Yusuf yang sudah menjadi mangku bumi di Mesir membuka lumbung-lumbung logistik untuk memenuhi kebutuhan pangan orang Mesir. Dan oleh karena sudah sedemikian hebatnya kelaparan yang melanda seluruh bumi, anak-anak Israel yang tinggal di Kanaan juga mendatangi Mesir untuk membeli gandum bagi mereka. Maka, kedatangan anak-anak Israel ke Mesir mempertemukan mereka dengan Yusuf dan merintis jalan rekonsiliasi Yusuf dengan saudara-saudara serta ayahnya. Sobat Katolikana, belajar dari penggalan kisah kehidupan anak-anak Israel tersebut di atas, saya merefleksikannya dalam kehidupan pribadi saya. Dikala beroleh kelimpahan berkat, tentu saja saya menerimanya dengan sukacita. Namun sesungguhnya, kehidupan saya juga diakrabi dengan pergumulan dan penderitaan. Ada banyak hal yang menimbulkan pergumulan, baik dengan diri sendiri, dengan keluarga dan saudara, serta dengan lingkungan sosial sekitar. Puji Tuhan, setelah saya bertekun membaca dan belajar kitab suci di masa sekarang, saya bisa memaknai secara positif semua pergumulan dan sukacita perjalanan hidup saya. Sobat Katolikana, bercermin dari pengajaran Tuhan dalam bacaan kitab Kejadian hari ini, sesungguhnya semua pergumulan saya adalah sebuah proses laksana perjalanan hidup anak-anak Israel yang sedang meniti jalan menuju sukacita. Dengan demikian, saya menjadi optimis untuk menyikapinya dalam iman. Di dalam iman, saya menatap kuasa Allah dan menerima kesemua proses hidup yang harus saya jalani menuju sukacita bersama Kristus Yesus. Menjadi komitmen saya merendahkan diri di hadapannya, menyangkal diri, dan memikul salib. Pesan Sabda Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Sobat Katolikana untuk tetap teguh dalam iman akan Kristus Yesus di setiap kesempatan. Perjalanan hidup kita adalah sebuah proses yang harus kita semua lewati dengan sukacita bersamanya. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, pengajaran-Mu hari ini telah mengingatkan kami untuk tetap teguh dalam iman. Semua ketetapan yang Engkau berikan kepada kami semata-mata sebuah proses yang harus kami jalani menuju sukacita keselamatan kekal bersama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.